Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Di pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang soal latihan untuk PTS nih. Karena minggu depan kita akan memasuki pekan UTS. Jadi, saya hari ini akan menjabarkan kepada kalian sekaligus mengevaluasi hasil soal-soal yang sudah saya berikan kepada kalian semua. Jadi silahkan disimak pembahasan hari ini, karena ini menjadi bekal untuk kalian nanti menjawab soal-soal PTS. Langsung saja kita ke nomor yang pertama. Di sini diketahui ada vektor A, B, dan C. Ini kita di ruang 2 dulu ya, karena di sini ada dua buah komponen. Diminta ditentukanlah vektor A ditambah vektor B dikurangi 2 kali vektor C. Oke, di sini adalah operasi tentang vektor. Nah, sebelum kita menjawab dua buah pertanyaan ini, saya akan kasih tahu dulu atau mereview kembali dasar bagaimana cara mengoperasikan suatu vektor. Misalkan kita akan mengoperasikan menjumlah atau mengurang dari dua buah vektor. Taruhlah ada vektor A dan di sini ada vektor B. Kita ingin tahu nih berapa vektor A ditambah vektor B. Nah, kuncinya dalam menjumlahkan dua buah vektor, kita jumlahkan bilangan yang posisinya seletak. Misal, di sini ada vektor A, ada bilangan 3. Bilangan 3 di vektor A itu berada pada posisi baris pertama kolom pertama. Itu dijumlahkan dengan bilangan yang memiliki posisi yang sama dengan bilangan 3 di vektor B. Bilangan berapa? Bilangan 2, karena 2 juga di vektor B itu berada pada baris pertama kolom pertama. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 2. Oke, ada satu lagi kan bilangannya di vektor A yang belum kita jumlahkan, yaitu bilangan negatif 2. Negatif 2 berarti dijumlahkan dengan berapa? Ya, betul sekali, dengan negatif 13. Oke, baru kalau misalkan kita sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan. 3 ditambah 2 itu 5. Negatif 2 ditambah negatif 13 hasilnya negatif 15. Selesai. Itu cara menjumlahkan dua buah vektor. Nah, lalu gimana Pak kalau misalkan kita ingin mengurangi vektor A dikurangi vektor B? Prosesnya sama saja seperti tadi penjumlahan. Hanya saja kalau dikurang berarti yang awalnya tadi dijumlah, sekarang kita ganti tandanya dengan negatif atau dikurang. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau pengurangan tinggal 3 kurangi 2, berarti 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, saya harap bisa dipahami. Nah, kemudian di sini kita lihat ada perkalian skalar dengan vektor. Maksudnya skalar di mana? Nah, di sini ada suatu bilangan nih. Bilangan skalar dikali dengan vektor C. Contohnya misalkan contoh lain nih, saya punya skalar 5, taruhlah 5. Dikali vektor A. Kita tahu di sini vektor A itu unsurnya 3 dan negatif 2. Kita tulis dulu 5, berarti kalau kali vektor A, kita tulis lagi unsurnya 3 dan negatif 2. Kalau kita ingin mengalihkan suatu skalar dengan vektor, maka skalar ini kita harus kalikan dengan seluruh unsur di vektornya. Berarti kalau 5 kali vektor A, 5 kali 3, dan 5 dikalikan dengan negatif 2. Atau kita tulis 5 kali 3, kemudian 5 kali negatif 2. Oke, setelah itu kita tinggal kalikan saja. Berarti 5 kali 3, 15, dan 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10. Selesai. Nah, seperti itu cara mengalihkan skalar dengan sebuah vektor. Kalau sudah punya dua konsep itu, berarti Anda semua, untuk kalian, bisa menjawab nih untuk soal nomor A. Oke, yang A berarti vektor A ditambah vektor B dikurangi 2 kali vektor C. Vektor A-nya sudah ada, vektor B-nya sudah ada, yang belum ada adalah vektor 2C. Kita cari dulu nih kotret-kotret kecil di bawah. 2 kali vektor C. Nah, pakai konsep yang tadi, contohnya yang 5 kali vektor A. Sekarang mah 2 kali vektor C. Berarti 2-nya kita tulis lagi, vektor C-nya kita tulis. Berapa komponennya? Negatif 5 dan 1 kita tulis. Ingat konsep
perkalian skalar dengan vektor. Berarti skalar ini dikalikan ke seluruh unsurnya. Berarti 2 kali negatif 5 dan 2 kali 1. Berapa 2 kali negatif 5? Hasilnya negatif 10. 2 kali 1, 2. Jadi vektor C itu komponennya negatif 10 dan 2. Bisa? Oke, saya yakin Anda bisa. Baik, kita selesaikan. Vektor A kita tulis dulu. 3 negatif 2 ditambah vektor B-nya 2 negatif 13. Dikurangi 2 kali vektor C, nilainya berarti sekarang min 10 sama 2. Oke. Sampai di sini, kita akan menggunakan konsep yang pertama tadi. Jumlahkan atau kurangkan dengan posisi yang seletak. Kita di sini yang pertama punya bilangan 3. Seletaknya dengan mana? Dengan 2 dan dengan negatif 10. Kita langsung saja 3 ditambah 2 dikurangi negatif 10. Nah, kalau bentuk operasinya itu tergantung pada tadi di soal. Di sini dijumlah kemudian dikurang. 3 tambah 2 dikurangi negatif 10. Sekarang bilangan yang selanjutnya, negatif 2 berarti ditambah negatif 13 dikurangi 2. Oke, bisa sampai sini? Bisa dong pastinya. Oke, kita lanjutkan operasinya. 3 ditambah 2 itu 5. Nah, jangan lupa nih, kalau negatif ketemu negatif, dia jadi positif. 3 tambah 2, 5. 5 ditambah 10 hasilnya 15. Oke, gampang? Gampang pastinya ya. Nah, sekarang yang bawahnya, negatif 2 ditambah negatif 13. Punya hutang 2, ngehutang lagi 13. Berarti hutangnya jadi 15. Ternyata ngehutang lagi 2, jadi negatif 17. Oke, sampai sini selesai. Kita sudah bisa menjawab poin A. Bisa? Oke, bisa dong pastinya ya. Kita membahas langsung nomor B-nya. Apa tanda garis 2 kayak gini yang mengapit? Ini bukan mutlak, tapi ini adalah simbol dari panjang vektor. Nah, panjang vektor. Rumus panjang vektor apa? Kalau misalkan ada suatu vektor A nih, ada komponennya tentu kan, vektor A itu misalkan komponen X dan komponen Y. Kita diminta cari panjang vektor A. Nah, caranya gimana? Akar dari komponen X dikuadratkan ditambah komponen Y dikuadratkan. Itu kalau komponennya ada 2. Kalau komponennya 3 gimana Pak? Ya tinggal tambah lagi aja satu komponen berarti tambah Z kuadrat. 4 gimana? Ya tambah satu komponen lagi dan seterusnya. Oke? Oke dong. Nah, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor B adalah berapakah panjang vektor A ditambah B dikurangi 2 vektor C? Oke. Kita tahu bahwa vektor A ditambah B dikurangi 2C itu kita sudah dapat komponennya unsurnya berapa? 15 dan negatif 17. Kita sudah punya nih. X-nya 15, Y-nya negatif 17. Berarti kalau misalkan kita ingin tahu panjang vektor ini, berarti tinggal akar dari 15 kuadrat ditambah negatif 17 dikuadratkan. Oke, kita tinggal hitung. Tinggal hitung 15 kuadrat. 15 kuadrat berapa nih? 15 kuadrat. Ayo hitung berapa? Hitung berapa? Udah dapat? Nah, 5. Betul. Sekarang negatif 17 dikuadratkan. Nah, jangan lupa. Kalau negatif dikuadratkan hasilnya jadi positif. 17 dikuadratkan berapa cuy? Berarti 289. 289. Oke. Diakarkan. Silahkan dijumlahkan. 289 ditambah 225. Berapa hasilnya? 514. Sudah sampai di sini. Kalau misalkan tidak bisa diakarkan, sudah saja.
Tapi kalau misalkan masih bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan. Oke? Bisa paham sampai sini? Bisa dong? Oke. Kita lanjut ke nomor kedua. Nah, kalau tadi kita berbicaranya komponennya cuma ada dua. Sekarang nambah nih satu komponen. Bingung nggak? Nggak dong, harusnya kita tinggal nambah aja satu komponen. Caranya sama kayak tadi. Oke, karena kalian sudah tahu, sudah dibekali ilmu tadi yang pertama, maka kalau soal yang kedua ini kita langsung hajar. Langsung hajar saja ya. Ini poin A. Mana ini kursornya? Oke, agak nge-lag. Nah, ini poin A dan ini poin B. Kita ke poin A dulu. Vektor 2 kali vektor A ditambah vektor B. Oke, vektor B-nya udah ada ya. Berarti yang belum adalah vektor 2 kali vektor A. Kita hitung dulu. 2 kali vektor A. Nah, udah pinter dong sekarang gimana caranya? Tulis dulu 2-nya, kemudian tulis vektor A-nya. 2, 1, min 1. Oke, gimana caranya? Kalikan 2 ke setiap unsur di vektor A. Jadi, 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 2 kali negatif 1, yaitu negatif 2. Wih, udah pinter nih kalian ya. Nah, kita udah dapet nih vektor 2 kali A. B-nya udah ada? Oke, udah ada. Langsung saja kita hajar. Berapa 2 kali vektor A ditambah B? Ya, vektor 2 kali A-nya berapa? 4, 2, dan negatif 2. Vektor B-nya, oke, jangan lupa ditambah 2, negatif 5, sama 3. Oke, sekarang kita jumlahkan. Jangan lupa, kuncinya jumlahkan bilangan yang seletak. Kita lihat yang pertama, 4. Dijumlahkan dengan yang mana? Ya, betul. Sama 2, karena posisinya dia seletak. 4 ditambah 2. Oke, selanjutnya 2 ditambah negatif 5. Yang terakhir, negatif 2 ditambah 3. Widih, pinter nih kalian. Yuk, jumlahkan 4 tambah 2, 6. 2 ditambah negatif 5 berapa? Negatif 3. Negatif 3 dari mana? Kalian punya hutang 5, kemudian baru dibayar 2. Masih ada hutang 3 lagi. Oke, yang terakhir, negatif 2 tambah 3 berapa? Jelas, itu nilainya 1. Oke, selesai untuk poin yang A. Gampang? Gampang tentunya ya. Oke, kalau misalkan belum paham, silahkan kalian skip dulu video ini, kemudian putar lagi dari bagian yang kalian merasa ya masih bingung. Oke, kalau kalian sudah ngerti, kita lanjut ke poin B. Poin B apa disuruhnya? Ya, betul sekali. Kita disuruh mencari panjang dari 2 kali vektor A ditambah B. Panjang 2 kali vektor A ditambah vektor B. Gimana caranya? Akar dari, oke, komponennya apa aja nih? Kan kita udah tahu nih tadi nilai dari 2 kali vektor A ditambah B itu komponennya 6, negatif 3, dan 1. Berarti ini X, Y, dan Z. Berarti untuk mencari panjangnya adalah 6 kuadrat ditambah negatif 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Bisa dong menjawab ini? Nah, bisa lah pasti. 6 kuadrat berapa? 36 ditambah negatif 3 dikuadratkan berapa? 9. Tambah 1. Oke, good job. Berapa hasilnya? 46. Betul ya? 36 tambah 10 hasilnya 46. Selesai. Itu poin dari nomor 2B. Oke, bisa sampai sini? Saya harap semoga bisa ya. Kita lanjutkan ke nomor yang terakhir nih kita bahas. Apa katanya? Titik Q terletak pada garis PR. Anggap saja di sini ada titik P, kemudian ada titik R. Q berada di garis PR, berarti sini taruhlah ada Q. Koordinat titik P 6, 10, 6, negatif 10, 8, dan 12.
R-nya berapa? Koordinatnya 5, 2, dan 3. Apalagi katanya? PR banding RQ itu 6 banding 2. PR 6 RQ. Nah, RQ itu berarti dari R kemudian berakhir di Q. Negatif 2. Tentukan koordinat titik Q. Nah, tentukan koordinat si Q di sini. Oke, kita lihat dulu perbandingannya. Kalau dari P ke R itu 6 dan R ke Q itu 2, maka P ke Q berapa? Ya, betul sekali. 6 kurangi 2. Berapa? 4. Berarti dari Q ke R kita balik yang awalnya negatif 2 jadi positif 2. Nah, maka perbandingannya akan kita gunakan 4 berbanding 2. Kalau kita ingin mencari koordinat titik Q, berarti kita cari masing-masing. X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Kenapa ada Z? Karena ini ada 3 buah komponen, X, Y, dan Z. Kita cari dulu komponen si X. Caranya gimana? Nah, kita lihat di sini ada nilai perbandingannya kan? PQ. PQ kalikan dengan koordinat yang jauh, koordinat R. Berarti karena kita akan mencari X, kalikan dengan nilai X-nya. 4 kali 5 ditambah. Nah, di sini ada 2 nih perbandingannya. Kalikan dengan X yang jauh. 2 kali min 10. Dibagi jumlahan perbandingannya. 4 tambah 2. Berapa? 6 kan? 4 tambah 2, 6. Yuk, selesaikan. 4 kali 5, 20. Ditambah negatif 20. Bagi 6. Hasilnya berapa? 0 per 6. Maaf. Nah, 0 dibagi 6 itu hasilnya 0. Selesai, kita dapat koordinat X. Selanjutnya, koordinat Y. Sama prosesnya. 4 dikali nilai Y-nya. Berarti 4 kali 2 ditambah 2 kali 8 dibagi 6. 4 kali 2, 8 ditambah 8 kali 2, 16 dibagi 6. Hasilnya 24 dibagi 6. Yuk, 24 bagi 6 berapa? 4. 2 dapat tuh. X dan Y. Sekarang yang terakhir tinggal Z. 4 kali 3. Wih, udah pinter nih sekarang. Ditambah 2 kali 12. Jangan lupa dibagi 6. 4 kali 3, 12. Ditambah 2 kali 12, 24. Dibagi 6. Hasilnya 36 dibagi 6. Yuk, terakhir hasilnya berarti 36 bagi 6 berapa? Betul sekali 6. Maka koordinat titik Q itu nilainya 0,4,6. Selesai deh. Bisa? Oke, saya yakin kalian semuanya pasti bisa. Kalau masih bingung, silahkan skip video ini. Pause video ini. Kemudian tonton lagi di bagian yang tidak mengertinya. Mungkin video ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semangat untuk UAS-nya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal PTS dengan baik dan mendapatkan nilai hasil yang maksimal. Saya Agus Kesemawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.